Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan judul renungan, yaitu takut akan Tuhan berkontradiksi dengan takut akan manusia, atau takut akan Tuhan versus takut akan manusia. Saya memperhatikan bagaimana kita orang-orang Kristen banyak yang apa yang dikatakan oleh Tuhan, banyak yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam hidup kita, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Iya, di Alkitab memang banyak istilah takut akan Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang justru melanggar. Tidak ada takut akan Tuhan dalam hidupnya, dalam kesehari-hariannya. Justru mereka lebih takut kepada manusia. Takut akan manusia itu dalam kaitannya apa? Ya itu, ketika kita motivasi hati kita untuk menyenangkan hati manusia, untuk mendapat pujian, hormat, pengakuan, dan penerimaan dari manusia, itulah takut akan manusia. Dan itu jelas di dalam Alkitab Allah tidak menghendaki terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maunya Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita itu adalah takut akan Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Hanya cuman takut akan Tuhan saja. Dan di dalam Alkitab ada ayat yang akan kita menjadi bahan perenungan kita, pembelajaran kita saat ini. Tertulis di dalam Amsal. Amsal pasal 8 ayat 13. Dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dikatakan tadi jelas bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Atau bisa dikatakan demikian, tanda dari orang-orang yang takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, membenci dosa. Karena dimaksudkan kejahatan di sini adalah kejahatan moral, dan kejahatan moral sama dengan dosa. Ada memang kejahatan fisik, kejahatan fisik itu bisa masuk atau menunjuk pada bagaimana pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, dan lain-lain. Itu kejahatan fisik. Tetapi namanya kejahatan moral sama dengan dosa. Jadi inilah yang harus kita sebagai orang percaya, kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, itu harus tidak boleh tidak dalam hidup kita sehari-hari kita praktekkan membenci kejahatan, membenci dosa, menjauhkan diri dari hal yang berbau dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Untuk kebenaran, tidak sama sekali untuk dosa. Dan tadi kalau dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci dosa, menjauhkan diri dari segala dosa, memelihara hidup kudus. Lalu takut akan manusia apa? Berarti sebaliknya, takut akan manusia itu adalah
akrab dengan dosa. Kita hidup dengan dosa. Bukannya hidup menjauhkan diri dari segala dosa atau kejahatan. Ini tanpa disadari oleh kebanyakan kita orang Kristen, dalam praktek hidup kita, kita lebih takut kepada manusia. Yang tadi, bagaimana kita ketika kita mau menyenangkan hati manusia, memperoleh pujian, hormat, pengakuan, dan penerimaan dari manusia, itulah takut akan manusia. Dan di situ, di dalamnya, pasti dosa begitu berkuasa. Apa dosanya? Supaya kita diterima oleh manusia. Oleh siapa? Kan gitu. Mungkin oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak kita, oleh orang-orang tetangga sekeliling kita, atau orang-orang yang jadi teman seiman kita, saudara seiman kita di gereja, atau supaya kita diterima, mendapat pujian dari siapa? Pendeta kita. Kita hidup dalam kepalsuan, kepura-puraan, kemunafikan, kebohongan, dan lain-lain. Ya, itu sungguh, ya, inilah sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita hidup, motivasi hidup kita adalah untuk bagaimana baik di mata manusia, itu hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sia-sia hidup kita, ya. Sekalipun kita di mulut kita itu begitu akrab dengan kata-kata haleluya, salam, ya, bahasa-bahasa rohani kita keluar dari mulut kita, atau kita rajin giat dalam beribadah, ya, berdoa, menjalankan ritual-ritual agama kita yang lain, berpuasa, memberi sedekah, tanya itu, ya. Apalagi itu, banyaklah. Okay? Tapi kalau dimotivasi untuk menyenangkan manusia, untuk kita dihormati, dihargai, diterima oleh manusia, kita maunya hidup dipuji dan diakui manusia, itu dosa. Itu dosa. Dan hidup kita sia-sia jadi orang percaya, sia-sia jadi orang Kristen, ya, karena Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Karena itu kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Hidup kita akrab dengan dosa. Bagaimana? Ya. Di dalam Alkitab, ya, saya sebutkan Raja Saul yang kemudian digantikan oleh Daud menjadi Raja Israel. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ketika dia diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk berperang atau memerangi bangsa Amalek, dikatakan binasakan semua, dari manusia, dari raja sampai rakyat, sampai segala jenis binatang yang ada di situ, ternak semua dibinasakan karena mereka telah menghalang-halangi leluhur kita, nenek moyang kita waktu keluar dari
tanah Mesir. Kata Tuhan binasakan, tetapi ternyata apa? Pulang dia menyelamatkan Agag, ya, raja Amalek itu, dan kambing domba yang gemuk-gemuk, ya. Ketika dikomplain, ya, dikonfrontir oleh Nabi Samuel, ya dia katakan seperti itu. Karena saya takut kepada tentara, ya, tentara Israel. Itu dia. Harusnya dibinasakan semua, tapi dia takut kepada tentara Israel. Ya, itu dia. Tentara Israel yang melihat harta, terus segala ternak yang gemuk-gemuk, ya, diambil, dibawa untuk dikonsumsi, gitu. Dan Tuhan katakan kepada Samuel, tahta kerajaan Israel tidak akan tetap terus menjadi milik dari Raja Saul. Lalu memang Tuhan menggantikannya dengan Daud yang berkenan di hatinya. Lalu siapa lagi? Di Perjanjian Baru ada, ya, kasus Ananias dan Sapira, demikian, ya. Dia mempersembahkan uang hasil penjualan ladangnya, tanahnya, diberikannya kepada Rasul Petrus. Tetapi mereka sebelumnya ternyata sudah kong kali kong antara Ananias dan Sapira, suami istri ini, untuk memberikan hasilnya itu sebagian saja, tidak seluruhnya. Ya. Tetapi pada waktu Rasul Petrus menanyakan apakah ini semuanya hasilnya, dikatakan bahwa iya, dan itu jelas kebohongan. Dia mau dilihat baik oleh manusia, dihargai oleh manusia, tetapi secara tersembunyi dia bohong, dia menunjukkan kepura-puraan, kepalsuan, yang akhirnya kemudian murka Tuhan atas dia ada. Dia mati pada saat itu juga. Mereka berdua itu, ya, diusung, dikuburkan karena udah mati. Memang dalam hal ini, ya, dalam kaitannya murka Tuhan itu, ada murka Tuhan itu langsung terjadi, berlaku pada orang yang berdosa tersebut. Ada juga yang ditunda oleh Tuhan, dan itu hak prerogatif Tuhan, ya. Ya, itu kedaulatan Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Mau pada saat itu dia bunuh orang itu, hukum orang itu, ataukah tidak, dibiarkan itu, ya. Tetapi harus kita ingat, apakah itu Tuhan langsung menghukum atau tidak, ditunda-tunda, maksudnya itu tetap kekudusan Tuhan, Allah Maha Kudus, ya. Itu harus paling dikedepankan. Memang Tuhan punya banyak sifat, ada kasih, ada hikmat, ada banyak yang lain, ada kudus. Tetapi boleh dikatakan bahwa kekudusan ini menempati peringkat yang pertama, yang utama dalam Tuhan, dalam diri Tuhan. Dan kalau hal itu ada dalam Tuhan, sifat kekudusannya itu yang menjadi prioritas, menjadi yang terutama, ya. Maka dalam hidup kita pun sebagai orang percaya harus ingat itu. Ingat bahwa kita ini waktu kita berdosa, lalu darah Yesus menebus kita, menguduskan kita, sehingga kita disebut orang-orang kudus. Maka dari itu, yang
harus dikedepankan dalam hidup kita, kudus. Memelihara hidup kudus. Di 1 Petrus 1 ayat berapa itu? 16 ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada banyak di dalam Alkitab dikatakan kasih Allah yang kudus, kemuliaan yang kudus. Ya, itu menandakan bahwa memang kekudusan Allah ini hal yang sangat ya pokok, primer, ya, prioritas, mendasari sifat-sifat Tuhan yang lain. Dan itu harus terjadi juga dalam kehidupan kita. Allah adalah prototipenya, sedangkan kita ektipenya, salinannya. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, yaitu ya. Kalau Allah Maha Kudus, maka kita kudus. Itu dia. Artinya apa? Menjauhkan diri dari hal yang berbau dosa. Dan ini kembali kepada apa yang menjadi tema kita. Hidup kudus, hidup membenci kejahatan, membenci dosa, menjauhkan diri hal yang berdosa. Itu tandanya kita takut akan Tuhan yang Maha Kudus itu. Dan kalau dalam keseharian kita, hidup kita, motivasi hidup kita semata-mata untuk menyenangkan manusia, ya, memperoleh pujian, hormat, pengakuan, penerimaan manusia, pasti di situ kental dengan dosa. Di situ kita akrab dengan dosa. Makanya dikatakan judulnya tadi itu takut akan Tuhan versus lawan, berkontradiktif. Seperti bumi dan langit. Berbanding terbalik. Sungsang ya, dengan takut akan manusia. Mari kita sebagai orang percaya, ya, tidak ada kata lain, tidak ada tawar-menawar, ini harga mati. Mari kita praktekkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan di bibir saja, di mulut kita, tetapi tingkah laku kita, praktek hidup kita. Ketika kita lebih takut kepada manusia, di situ dosa berkuasa sepenuhnya. Tapi saat kita menjalankan apa yang namanya takut akan Tuhan, kita harus membenci dosa dalam hidup kita, menjauhkan diri dari segala dosa, hidup dalam kekudusan. Ya. Karena itulah yang mendasari sifat-sifat Tuhan yang lain. Dalam hidup kita pun sama. Kita cerminan Tuhan. Kita gambaran Tuhan. Kita cetakan dari Allah pencipta kita. Puji Tuhan. Nah, ini yang bisa dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.